Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Jumat malam hari ini tanggal 13 September 2024. Sebelum berbaring tidur, mari kita dekat dengan Tuhan, kita mencari Tuhan. Kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Kita membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Hati kita melekat dengan Tuhan, berjalan jalan Tuhan. Sebab jalan Tuhan sempurna. Haleluya. Saya Pastor Yakob Rahmat menyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 257, Jalan dari Allah yang sempurna. Karena malam ini kita mau baca firman Tuhan di dalam Roma pasal yang kedua tentang hukuman Allah bagi mereka yang tidak bertobat. Karena mereka berjalan-jalan sendiri, tidak berjalan-jalannya Tuhan. Oleh karena itu melalui firman Tuhan malam hari ini menyadarkan kita semua adalah anak-anak Tuhan sebagai Israel rohani, supaya kita tidak mau seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk. Banyak mereka tidak bertobat, mereka berjalan-jalannya sendiri, akhirnya menuju maut. Tapi Bapak Ibu Saudara bersama saya, ikuti jalan Tuhan, membawa kepada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Amin. Jalan jalan yang sempurna. Amin. Haleluya. Yesus kehidupanku. Haleluya. Sampai selamanya. Amin. Haleluya. Jalan dari Allah. Amin. Haleluya. Jalan yang sempurna. Amin. Haleluya. Yesus kehidupanku. Haleluya. Sampai selamanya. Amin. Haleluya. Dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 31, demikian firman Tuhan, adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepada-Nya. Oh, jalan dari Allah. Amin. Haleluya. Jalan yang sempurna. Amin. Haleluya. Yesus kehidupanku. Haleluya. Sampai selamanya. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Amin. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan. Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya, sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu.
firman-Mu, firman-Mu sumber kehidupan, sumber keselamatan. Yesus, aku cinta firman-Mu, ampunilah semua dosaku. Amin. Yesus, Engkau juru selamatku, sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Jalan Kau sempurna Bapa. Tuntun hidupku Bapa, bentuk hidupku, supaya hari-hari hidupku dibentuk sama Engkau oleh Roh Kudus, untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita berterima kasih buat anugerah Tuhan, buat kasih setia Tuhan, buat rahmat Tuhan, kebaikan Tuhan sudah pelihara kehidupan kita. Setiap langkah kita minta pimpinan Tuhan, sebab jalan Tuhan sempurna. Firman Tuhan katakan tadi dalam 2 Samuel 22:31, adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni dan menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Amin. Sumber kekuatan, sumber perlindungan hidup kita hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Mari kita hauskan firman Tuhan sebelum kita berbangun tidur. Mari kita laparkan firman Tuhan, supaya kita jiwa hati hidup kita diisi dengan firman Tuhan. Pagi, tadi pagi, malam, tiap hari, setiap saat, kita selalu diisi dengan firman Tuhan, membangun hubungan sehat, akrab, erat dengan Yesus. Sampai nanti kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin, amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca di dalam Roma pasal 2. Puji Tuhan. Malam ini kita baca Roma pasal 2. Ya, kemarin pasal 1 atas kemurahan Tuhan. Kita sudah baca Roma pasal 2 ayat 1 sampai 16 tentang hukuman Allah atas semua orang. Oleh karena itu mari kita bertobat. Kita ikuti jalan Tuhan. Jangan ikuti jalannya sendiri, saudara. Jangan ikuti jalan manusia. Jangan ikuti jalan dunia. Semuanya menuju maut. Tapi jalan Tuhan sempurna, akan membawa kepada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Mari kita baca firman Tuhan. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal yang sama. Suratan Rasul Paulus kepada orang-orang Romawi, orang Roma Yahudi, saudara ya. Yahudi yang Kristen maupun non Yahudi, ya, yang Kristen, Yahudi yang Kristen maupun Yahudi Kristen. Karena di Roma banyak mereka tuh menghakimi, mengadili diri sendiri seenaknya, menuduh orang, ya, seenaknya. So, maka firman Tuhan katakan suratan Rasul Paulus kepada mereka, supaya mereka jangan menghakimi orang lain. Dan kita juga sama, ini firman Allah buat kita, supaya kita jangan pernah menghakimi orang. Kita harus evaluasi diri kita sendiri, bahwa kita banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak kelemahan. Seperti orang-orang yang di Roma, maka Rasul Paulus atas izin Tuhan berangkat ke Roma supaya mereka bertobat. Karena mereka banyak seenaknya saja menuduh orang, memfitnah orang, menghakimi orang. Seenaknya saja, saudara. Maka Rasul Paulus dipakai Tuhan supaya menyadarkan mereka bertobat. Dan firman Allah juga buat kita, supaya kita betul-betul bertobat. Kalau kita tidak bertobat, kata firman Tuhan di dalam Injil Lukas, ya, akan binasa, saudara. Ya, coba saya mau baca Injil Lukas, ya, pasal 13 ayat yang kelima. Tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu sendiri akan binasa atas cara demikian. Kamu semua akan binasa atas cara demikian. Kalau tidak bertobat, ada murka Allah. Ya. Tapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian. Sedangkan engkau sendiri melakukan juga, adalah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah. Nggak bisa, sudah. Ya. Kalau kita hidupnya tidak bertobat, ya, tidak bisa lolos dari hukuman Tuhan. Maka Rasul Paulus,
ya, ada di Roma. Dia minta supaya semua orang bertobat, jangan menghakimi. Pandang kepada Tuhan dan lihat diri sendiri, di mana diri sendiri menghakimi orang, tapi di sini banyak ada beres, sudah. Maka Rasul Paulus kalau bahwa engkau luput dari hukuman Allah, enggak bisa. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidak engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada bertobat. Nah, ini lihat. Supaya maunya Tuhan melalui hambanya Rasul Paulus, supaya semua orang baik Yahudi non Yahudi bertobat. Kalau tidak bertobat, firman Allah katakan binasa, sudah. Ya, tapi kalau mau bertobat, hidup di jalan Tuhan, maka kita ini lolos dari hukuman Tuhan. Seperti dalam Roma 8 ayat 1. Orang di dalam Kristus Yesus tidak ada penghukuman bagi mereka yang dalam Kristus. Mari kita mau ada firman Tuhan, supaya hidup kita menjadi pelaku firman Tuhan, ya. Tapi oleh kekerasan hati yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Coba saudara, kalau tidak bertobat, saudara, ada hukuman Tuhan. Mari melalui firman-firman selalu kita baca, kita koreksi diri, evaluasi diri. Apakah kita masuk di dalam dosa, jadi hamba dosa? Tidak. Tapi mari kita menjadi hamba kebenaran, ya. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup yang kekal pada mereka dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbasaan. Ini saudara, ya, kehormatan, kemuliaan, ketidakbinasan, ya, itu ada dalam firman Tuhan, ya. Carilah kebenaran Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Cari Yesus, di situ Tuhan akan memperbarui kehidupan kita. Maka Tuhan berfirman melalui Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 17, orang di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru, ya, karena kerinduan dari Tuhan supaya kita masuk dalam kerajaan surga. Kalau orang ingin surga, mari kita hidup harus benar di hadapan Tuhan, ya. Bertobat sungguh-sungguh, ya. Tetapi murka dan geram kepada mereka, ayat 8, yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kalimat. Manusia tinggal pilih, mau taat kebenaran atau taat kepada kalaliman, mau berbuat sesuai firman Tuhan atau hidup di dalam dosa, ya. Tidak bisa, saudara. Mari kita mau bertobat melalui firman Tuhan malam hari ini, membuat kita bertobat sungguh-sungguh, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Nah, ini saudara, kalau tidak bertobat, ya, mereka berbuat jahat, ada hukuman, saudara, ya. Takut kita ke Tuhan. Ayat ke-10, tapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa atas tanpa hukum Taurat dan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tapi orang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Jadi orang yang melakukan firman Allah, menjadi pelaku firman, itulah yang dibenarkan sama Tuhan. Ayat 14, apabila bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Jadi hukum Taurat firman Tuhan. Zaman dulu, ribuan tahun yang lalu, berlakulah hukum Taurat. Ya, hukum Taurat adalah firman Tuhan. Tapi saat ini, puji Tuhan, Tuhan sudah menggenapi firman Tuhan ke hukum Taurat. Hukum Taurat artinya firman Tuhan. Kalau kita menjadi pelaku firman, selamat. Tapi kalau kita tidak melakukannya, binasa kita. Berarti sama juga dengan orang yang tidak taat, ya. Seperti Yudas Iskariot yang tidak taat, akhirnya binasa. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara semua melalui firman Tuhan, mari kita menjadikan diri kita taat. Hiduplah di dalam firman Tuhan, ya. Jangan ikutin egois kita. Jangan ikutin suara hati yang jahat, tapi ikutilah Roh Kudus, ya. Ayat 15, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan mereka saling menuduh dan saling membela. Ayat 16 yang terakhir, hal itu akan nampak pada hari di mana bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Amin. Nanti Yesus sebagai hakim adil, ya, akan memberikan upah, saudara, akan memberikan mahkota seperti di dalam 2 Timotius pasal 4. Hakim adil siapa? Yesus. Hakim adil. Mari kita lihat, ya, ayat yang ke-8, ya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku,
dan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Mari melalui firman-firman selalu kita dengar pagi malam, baik dari saya maupun dari hamba Tuhan kita dengarkan. Mari kita intinya mau bertobat. Jangan itu daging, jangan ikuti kefasikan, jangan main-main dengan dosa. Tapi mari kita kembali sama Tuhan, mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Supaya suatu hari kelak kalau Yesus datang, kita kerinduan diangkat sama Tuhan. Masuk dalam kerajaan kekal surga buat selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Mari, supaya kita jangan hidup sembrono. Jangan hidup lalai. Jangan hidup seperti lima gadis yang bodoh. Tapi hiduplah bijaksana sesuai dengan standar yang firman Tuhan. Ikuti jalan Tuhan. Karena jalan Tuhan sempurna. Ialah merupakan perisai bagi orang berlindung padanya. Tuhan memberkati kita semua. Hujan dan rialah, amin, haleluya. Jalan yang sempurna, amin, haleluya. Yesus kehidupanku, haleluya, sampai selamanya, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Sebelum kita berbaring tidur, mari ikuti firman Tuhan, supaya kita jangan main-main hidup di dalam sembrono, hidup di dalam dosa. Mari jangan hidup di dalam kefasikan, jangan mempermainkan Tuhan, tapi marilah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tiap hari, setiap saat kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saya selalu menyampaikan firman Tuhan pagi dan malam, supaya kita hidup serupa dengan Kristus, jauh dari dosa, tapi hidup melangkah di dalam kebenaran Tuhan yang akan membawa kepada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Amin. Selamat istirahat. Tuhan bersama kita. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin.